Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Baik, kif halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Alhamdulillah. Baik. نستأنف دراستنا في قراءة الكتاب القواعد الجامعة وتيسيرا لكم أكلمكم إن شاء الله سألقي هذه الكلمة باللغة الإنجليزية تيسيرا لكم. نعم نعم ماذا Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih membaca kitab Al-Qawaidul Jami'ah. Kitab ini berisi 54 kaidah dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kitab akidah yang antum pelajari di kelas, ya, kitab akidah yang antum pelajari di kelas apa? Ushul Salasah. Penulisnya itu punya kitab lagi. Penulisnya punya kitab lain. Nama kitabnya itu Kitab Tauhid. Nama kitab tadi apa? Kitab Tauhid. Nah, dari kitab Tauhid itu dikeluarkan kaedahnya. Ada kaedah-kaedah dalam situ dikeluarkan, jadilah satu buku baru yang berjudul Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Baik. Kemarin kita sudah membahas kaedah yang pertama dan yang kedua. Ini yang pertama kali dulu. Sudah lama sekali. 2 bulan yang lalu atau 1 bulan setengah yang lalu. Ini sudah lama sekali. Kaedah yang pertama, tauhid dalam syariah, nas-nas syariah itu ada 3. Tauhid apa aja? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita sudah bahas ya. Rububiyah itu berkenaan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang berizki, Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang mengatur segala alam, dan ini harus kita yakini. Ini namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini kita memberikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ifradullah taala bil ibadah. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ini berkenaan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua kemarin, al-ibadatu haqqun mahdun lillahi ta'ala syariku fiha ahadun. Ibadah itu hanya milik Allah, hanya untuk Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Ini kaidah yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita masuk kaidah yang ketiga. Kullu man wahhadallaha ta'ala hasala lahu fadlut tauhid. Hasala lahu fadlan tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan keutamaan tauhid. Catat. Orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan keutamaan tauhid. Seberapa banyak keutamaan yang dia dapatkan? Ya, seberapa banyak? Banyak sedikitnya itu tergantung seberapa sempurna dia dalam mentauhidkan Allah. Ya, banyak atau sedikit keutamaan yang dia dapat ini tergantung dari seberapa sempurna dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhidnya sempurna, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sempurna juga. Ya, kalau tauhidnya sempurna, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sempurna juga. Tapi kalau seandainya tauhidnya itu berkurang, maka berkurang juga keutamaan yang akan dia dapatkan. Sama seperti antum.
Misalnya antum sangat maksimal sekali dalam belajar, ya sangat maksimal sekali dalam belajar. Ini kemungkinan besar antum akan mendapatkan ilmu yang banyak, ya. Antum kemungkinan akan mendapatkan ilmu yang banyak tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum malas-malasan, di sini kerjanya tidur, main, orang belajar antum sekedar duduk tapi pikiran kemana-mana, maka ya sangat antum akan mendapatkan ilmu yang akan sangat sedikit, bahkan tidak mendapatkan ilmu tersebut. Jadi banyak atau sedikitnya keutamaan tauhid yang didapatkan oleh seseorang itu tergantung seberapa besar dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan, beliau menuliskan atau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat ke-82. Surat Al-An'am ayat ke-82. Antum catat dulu nama ayat, nama surat dan ayatnya supaya nanti bisa antum salin sendiri di Al-Qur'an. Al-An'am ayat ke-82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang akan mendapat keamanan dan hidayah. Antum perhatikan redaksinya. Perhatikan firman Allahnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan dan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan, kalau kita ingin mendapatkan keamanan, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, baik petunjuk di dunia dan di akhirat, maka kita tidak boleh mencampur adukkan keimanan kita dengan kezaliman. Antum pernah berbuat zalim enggak? Pernah. Bahkan sering. Zalim itu apa? Wa syai' laisa fi mawdu'ihi. Zaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Siapa yang tidak pernah melakukan? Semuanya pasti pernah melakukan. Bahkan ketika ayat ini turun, para sahabat pun sempat merasa gusar, galau, bimbang. Bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah, padahal mereka tahu mereka tidak pernah terlepas dari kezaliman. Pasti mereka pernah melakukan kezaliman, jadi mereka berat. Bahkan mereka para sahabat mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Laisa kama tadhunnun. Kezaliman di sini bukan seperti yang kalian kira. Ya. Alaysa tasma'u qawluhu ta'ala, alaysa tasma'u qawla Luqman li ibnihi, tidakkah kalian pernah mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim, karena sungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi maksud kezaliman di sini itu apa? Kesyirikan. Ya, maksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi santri-santri yang kami sayangi, yang kami banggakan, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keimanan, untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan hidayah, syaratnya yang pertama beriman, yang kedua tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum pengen gak untuk mendapatkan keamanan terus-menerus? Belajar aman, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa tekanan, tanpa ada pembulian, tanpa ada pencurian. Pengen gak antum? Pengen sekali, ya pengen sekali. Ini keamanan antum di dunia. Bagaimana keamanan antum di akhirat? Keamanan dari azab kubur,
keamanan dari azab neraka. Keamanan ini yang jauh kita butuhkan daripada keamanan kita berada di dunia. Apabila kita menginginkan keamanan ini, maka tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian di sini juga penulis menukilkan dua hadis, kita bacakan dua hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah mengharamkan neraka untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah artinya dia ikhlas, mengucapkan itu ikhlas. Ya, mengucapkannya ikhlas. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi ikhlas mengucapkannya, maka akan Allah haramkan neraka untuk dia. Artinya apa? Artinya dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Ini keutamaan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Ini hadis qudsi, hadis qudsi. Tahu nama hadis qudsi? Jadi kita punya firman Allah, punya hadis Nabi, punya hadis qudsi. Firman Allah itu yang antum baca dalam Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Sementara hadis Nabi ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi adalah firman Allah tapi tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, hadis qudsi itu firman Allah tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Paham? Jadi yang mengeluarkannya apa? Hadis qudsi ini melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai manusia, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Kata Allah, wahai manusia. Ini hadis qudsi ya, firman Allah. Wahai manusia, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, banyak enggak? Sangat banyak sekali. Jika kalian mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, apa ya? Antum kalau berdiri di kaca ini, lihat ke kebun semangka yang paling ujung tuh jauh enggak? Jauh sekali. Misal di hadapan antum ada satu lembar kertas panjang, antum pegang ujungnya di sini dan ujungnya ada di ujung kebun semangka situ. Kemudian dalam kertas tersebut ada catatan keburukan-keburukan antum. Kira-kira banyak enggak keburukan itu? Sangat banyak sekali. Tapi kata Allah, apabila kalian mendatangiku mati dalam kondisi membawa dosa sepenuh bumi, bukan seluas kebun semangka, lebih banyak lagi, jauh lebih banyak. Apabila kalian mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dan engkau tidak menyekutukanku, ya, dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan, pasti aku akan memberikan kepada kalian ampunan seluas bumi itu juga. Ini ya keutamaan orang yang bertauhid. Meskipun dosanya banyak, meskipun misalnya dia mencuri, meskipun misalnya dia berzina, dia korupsi, dia apalagi tukang bully, membunuh, setiap harinya mungkin minum minuman keras, narkotika, makan riba dan yang semisalnya, tapi dia mati tidak menyekutukan Allah, dia mati tidak melakukan kesyirikan, maka dosanya diampuni oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita, na'udzubillah, kalau ada orang yang dia nampaknya melakukan amalan yang sangat banyak, misalnya pakaiannya setiap hari gamisan, terus jenggotnya panjang, kemana-mana membawa siwak, puasa terus, sedekah terus, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukan kesyirikan, maka amalannya tidak akan berguna. Amalannya tidak akan berguna. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid yang pertama, sababun lidukhuli fil Islam. Tauhid merupakan sebab utama seseorang masuk ke dalam agama Islam. Tauhid merupakan sebab utama masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau ada orang non-Islam misalnya, dia mau masuk Islam, apa yang harus dilakukan? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak peduli apakah dia masih seorang pezina, atau dia masih minum khamar, atau dia berjudi. Kalau dia mau masuk Islam, biarkan dan tuntun dia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Misal nanti di kemudian hari, antum punya teman yang non Islam, dia bukan orang Muslim, dia orang kafir misal. Terus dia memiliki ketertarikan dengan agama Islam. Antum segera bimbing dia untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Jangan nunggu lagi, langsung. Ya, seburuk apapun kondisinya pada saat itu, segerakan. Ya, karena itu merupakan kebaikan yang memang harus disegerakan. Mafhum? Jadi keutamaan tauhid, dia menjadi sebab utama untuk masuk ke dalam agama Islam. Syarat pertamanya membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sababun li hurmatid dami wal mal. Tauhid menjadi sebab harta dan darah seseorang menjadi haram. Kita jelaskan. Tauhid menjadi sebab darah dan harta seorang menjadi haram. Haram apa? Haram untuk diambil hartanya, ya, hartanya haram untuk diambil, dan darahnya haram untuk ditumpahkan. Jadi, antum semua seorang muslim di sini. Antum semua seorang muslim. Harta antum itu haram untuk diambil secara tidak benar. Entah itu dicuri, entah itu digosok, dan yang semisalnya. Enggak boleh, haram. Ya, haram. Kenapa? Karena antum adalah seorang muslim. Darah antum juga ini halal untuk ditumpahkan. Darah antum juga ini haram untuk ditumpahkan. Maka tidak dibenarkan adanya pembulian dan yang semisalnya. Paham? Ya, seperti itu. Kenapa? Karena antum adalah seorang muslim. Antum adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keutamaan tauhid yang ketiga, sababun li husulil amni fid dunya wal akhirah. Sebab mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Sebab mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, kalau mau mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, maka kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang keempat, sababun li husulil hidayati wa tsabati 'alaiha. Tauhid menjadi sebab mendapatkan hidayah dan istiqomah. Sebab untuk mendapatkan hidayah dan keistiqomahan. Ya. Jadi kalau seandainya kita menginginkan hidayah, kita menginginkan keistiqomahan di atas hidayah, maka hendaknya kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, antum di malam hari dalam keadaan gelap gulita, ketika antum mau berjalan, apa yang antum butuhkan? Lampu, penerangan, dan yang semisalnya. Intinya adalah penerangan. Begitu juga dalam kehidupan. Dunia ini merupakan kegelapan yang amat sangat, dan kita sangat membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata orang Arab, innal insan biduni hadi rahman yakunu kal hayawan. Manusia tanpa hidayah dari Allah itu hidupnya seperti hewan. Ya, manusia tanpa hidayah dari Allah hidupnya seperti hewan. Hewan tak berpakaian. Ya, hewan tidak berpakaian. Kemudian hewan bertingkah semau apa yang dia mau. Bahkan bal adna minhu, bisa jadi lebih buruk dari hewan. Kenapa bisa lebih buruk dari hewan? Hewan melakukan hal tersebut wajar, tidak diberikan akal. Adapun manusia yang tidak mendapatkan hidayah, dia diberikan akal namun tetap melakukan perbuatan layaknya hewan. Jadi apabila kita hendak mendapatkan hidayah dari Allah, maka kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa? Yang kelima. Faedah tauhid yang kelima, sampai belakang enggak suaranya? Sampai belakang kedengaran? Faedah tauhid yang kelima, sababun lidukhulil jannati wa najati minan nar. Sebab masuk surga dan selamat dari api neraka. Sebab masuk surga dan selamat dari api neraka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dalam kondisi ikhlas hanya mencari wajah Allah, maka orang tersebut akan diharamkan tersentuh oleh api neraka. Artinya dia di mana? Di surga. Karena kehidupan kita ini cuma ada dua. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama di surga dan kemungkinan yang kedua di neraka. Antum, ya, kata Syekh bin Baz, manusia itu diciptakan dalam keadaan kekal abadi, hanya saja berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, hanya saja berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Misal di dunia, kemudian di alam barzakh, kemudian kita nanti akan masuk ke dalam dunia akhirat dan berujung di surga atau neraka. Kita tahu enggak kita tuh masuk yang mana? Surga atau neraka? Enggak ada yang tahu. Yang enggak ada yang tahu kita akan berakhir di surga ataupun neraka. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'malu kullu muyassar lima khuliqalahu." Beramalah karena seorang itu akan dipermudahkan melakukan sesuatu. Dia diciptakan untuk apa? Sekarang kita koreksi diri kita.
Kalau seandainya kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan, semoga kita diciptakan sebagai dari ahli surga. Tapi apabila kita dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan, keburukan dan yang semisalnya, na'udzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan ini. Yang jadi masalah, ya, kita sekarang melakukan ketaatan, tapi siapa yang menjamin kita istiqomah sampai kita mati? Ya, siapa yang akan menjamin sampai kondisi kita seperti ini sampai kita mati? Enggak ada, yang tidak ada yang menjamin. Maka dari itu, untuk mendapatkan keistiqomahan kita harus senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz Rizki? Inqita' al-kahraba? Masya Allah. Busyrakumul yaum. Hah? Oh. Alhamdulillah ala kulli hal. Busyrakumul yaum. Ya, jadi antum meskipun di sini antum diberikan fasilitas yang sangat banyak, AC, kipas angin, tapi antum jangan bergantung sama fasilitas yang ada di sini. Ya, antum jangan bergantung sama fasilitas yang ada di sini. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan fasilitas itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sekarang, nah, kalau antum tidak persiapkan diri antum dari jauh-jauh hari, antum akan kaget hari ini. Hari ini antum tanpa AC, hari ini antum tanpa kipas angin, hari ini kemungkinan bisa jadi antum hidup tanpa air di kamar mandi. Kalau seandainya air nggak ada. Kun rajulan, jadilah seorang lelaki sejati. Kita hadapi semua, tapi tenang dulu ya. Jangan manja. Ya. Tana'um bi ni'mah ghairu jayyid. Ya, terlalu mengandalkan menikmati fasilitas itu tidak baik. Jadi sesekali antum latihanlah hidup ya. Misal meskipun AC nyala, antum coba sekali-kali tanpa AC. Supaya apa? Supaya antum persiapkan diri dan mental antum supaya enggak kaget kalau kondisinya seperti ini. Paham? Ya, karena anak khawatir kita nggak pernah tahu kapan nikmat yang ada pada kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Laki-laki kan? Pakai buku ya. Kemudian faedah yang keberapa? Tauhid sebab mendapatkan ampunan. Sebab mendapatkan ampunan. Sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Berat Ramel? Fadal wudu ya Ramel. Fadal. Tawadda. Kita sebutkan tadi dalilnya, kalau seandainya manusia itu mati dengan membawa dosa sepenuh bumi atau hampir sepenuh bumi, maka dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan memberikan dia ampunan sepenuh bumi itu pula. Ya, ini merupakan faedah dari bertauhid. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, dalam firman yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak mengampuni kalau seandainya disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Nah, artinya selain kesyirikan orangnya bertauhid. Dan orang yang bertauhid punya kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bilang lima yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tuh nggak kepedean dalam melakukan dosa. Jangan mentang-mentang Allah tuh Maha Pengampun. Berdosalah sekali-kali lah. Iya kalau antum diampuni, iya kalau kita diampuni. Kalau tidak,
bukan ma'assalama, ma'ala'nah. Ya, na'udzubillah. Kemudian tauhid merupakan sebab diterima amal soleh, sebab diterimanya amal soleh. Tauhid merupakan sebab diterimanya amal soleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Allah bilang ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Allah bilangnya yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak. Yang jadi pertanyaan, amal yang bagus itu seperti apa? Akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Benar ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalas, intahal waktu. Indakum soal? Mafi? Tayyib, alhamdulillah. Ringkasnya, ya, apabila kita hendak mendapatkan keamanan baik di dunia dan di akhirat, maka syaratnya kita beriman kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Karena beriman kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan merupakan tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi membahas kaidah yang keempat. Orang yang bertauhid akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Orang yang bertauhid secara mutlak, totalitas, secara keseluruhan, dia akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Hisab itu antum dipertanyakan, ini duit antum dari mana? Terus buat apa? Antum waktu usia segini ngapain aja? Antum ketika ke RBS niatnya apa? Antum kesini apa? Kenapa? Kenapa? Ini hisab. Antum akan dipertanyakan. Antum akan diwawancarai. Kalau antum mentauhidkan Allah secara mutlak, antum tidak akan melewati fase ini. Lewat jalur orang dalam. Langsung masuk. Apa? Tauhid. Ya, lewat tauhid secara mutlak. Bagaimana nanti kita... Ya, semoga Allah mudahkan kita dan pertemukan kita di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.